これは想像をはるかにしのぐデカートサイズ。いかにも味が染み込んでそうな馬肉に。Hai Twips, selamat datang di channel Movie Strike. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Kali ini kita akan membahas TV series dengan judul The Road to the Restaurant List, yang menceritakan tentang seorang karyawan kantoran biasa yang menghabiskan waktu me time-nya dengan mencari hidangan langka yang kadangkala hampir bangkrut. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, supaya kita bisa lebih semangat buat menghibur kalian semua. Sekarang langsung aja ke alur ceritanya. Sudah adalah seorang pekerja kantoran biasa, dan hari itu adalah hari Jumat. Junior di tempat kerjanya nggak mau revisi kerjaannya karena mau minum-minum. Akhirnya sudah ngambil lembur dan mengerjakannya. Ia pun sampai di rumah pukul 10 malam. Keadaan di rumah kosong, nggak nampak ada istri beserta anaknya. Di dinding terlihat poster B-boy kesayangan istri dan anak perempuannya. Ia pun menemukan sepucuk not yang bilang kalau keduanya pergi untuk menonton konser dan baru balik esok hari. Membacanya sudah langsung tersenyum lebar. Ia kemudian bersiap-siap dan pergi menggunakan minivan-nya. Ternyata ia sedang melakukan hobinya, yaitu berpetualang sendirian, sebagai bentuk me time. Dalam menjalankannya, ia memiliki 3 peraturan. Yang pertama, waktu yang digunakan adalah waktu Jumat malam setelah pulang bekerja sampai Sabtu malam ketika anak istrinya pulang dari nonton konser. Kedua, sudah jalan sendirian dan ngelibatin orang lain dalam berpetualangannya. Ketiga, seluruh biaya yang dihabiskan diambil dari uang saku bulanannya, sehingga buat menghemat sudah tidur di dalam mobil. Setelah menekuk kursi belakang jadi rata dan menutup semua kaca dengan penghalang, ia pun tertidur. Paginya ia bangun dengan segar, keluar berharap bisa melihat matahari terbit atau gunung Fuji, tapi keduanya tidak terlihat. Setelahnya ia muter-muter ke pantai dan ke kuil. Saat mau pergi, ia melihat iklan udon Yoshida. Sudah lalu menyetel maps di dalam mobil untuk pergi ke sana. Nggak berapa lama ia sampai di tempat yang dimaksud, tapi berbeda dari bayangannya. Ia pun bertanya pada ibu-ibu yang ada di depan sebuah kedai. Sang ibu pun menunjuk kalau kedai ini juga kedai udon. Saat mau pergi, sang pemilik kedai keluar dan menyambutnya. Gak enak, akhirnya sudah pun jadi masuk ke dalam. Begitu masuk, sudah melihat nuansa nostalgia. Seorang pria pun mengajaknya untuk duduk bersama. Sudah jadi mikir, ini orang itu pelanggan, pekerja, atau pemilik kedai. Karena ia membantu mengambil pesanan, bantu pelanggan lain membayar, dan mengantarkan sudah minuman. Nggak lama habis berbincang garing sama sudah, ia pun pulang. Ternyata orang itu juga pelanggan seperti yang lainnya. Di kedai itu tinggal sudah sendirian sehingga keadaan jadi sunyi. Lalu sang pemilik melihat sudah yang memandang patung di depan. Ia pun menjelaskan kalau itu adalah patung ibunya, orang yang duduk di samping patung itu. Kedai ini udah buka kurang lebih 25 tahun. Pertama sang ibulah yang mengelolanya, namun 15 tahun yang lalu ia terkena pneumonia dan harus dirawat di rumah sakit. Karena sang ibu yang membuat kuah dan mie-nya sendiri, ia pun terpaksa menutup kedainya. Tapi karena banyak pelanggan yang mencari kedai ibunya, sang anak pun belajar membuat kuah dan mie-nya sendiri. Dan setelah di-approve sama sang ibu, ia pun melanjutkan buka kedainya sampai sekarang. Udon daging yang dipesan sudah pun sudah matang dan disajikan. Tampilannya seperti udon Yoshida pada umumnya, tapi pas ia mulai makan ternyata rasanya sangat lezat. Awalnya sudah berpikir kalau kuahnya berbahan dasar kecap asin aja. Ternyata itu seperti kuah miso tapi dengan bumbu yang sangat pas. Mie-nya pun walaupun tebal tapi tetap lembut. Ia pun berharap kalau wanita itu tetap berjualan udon ini selamanya. Tapi ternyata sang pemilik tidak berpikir demikian. Karena ia gak punya penerus, jadi kedai ini akan tutup ketika ia berhenti.
Mendengarnya Suda pun sedih dan meneruskan memakan udon itu sampai bersih dan gak ada yang tersisa. Setelahnya ia pun pamit pulang. Sang ibu di depan pun bilang untuk hati-hati. Suda pun berjalan sambil berpikir kalau mungkin ini adalah kali terakhirnya ia mencoba udon Takacan ini. Dan ini merupakan hidangan langka dan mungkin akan punah seiring dengan tutupnya kedai ini nanti. Gak kerasa udah hari Jumat lagi, dan Suda pun bergegas pulang untuk siap-siap me time. Saat ia mau pergi, ia melihat tulisan anaknya yang menanyakan apa arti kehidupan. Kali ini ia kamar malam di area parkir jembatan Nakanoshima. Ia pun membereskan mobil bersiap untuk tidur. Lalu ia teringat kejadian tadi pagi ketika ia dimarahi oleh atasannya karena gak punya visi hidup. Lalu Suda ingat kalau ia baru saja beli kasur angin kayak punya orang di Yoshida dan langsung tertidur lelap. Suda pun terbangun jam 6 pagi. Ia ingin naik ke jembatan yang merupakan jembatan tertinggi di Jepang untuk melihat matahari terbit. Tapi ternyata jembatan itu ditutup untuk umum karena ada pengerjaan. Suda pun kembali ke arah mobil dengan lunglai. Ia lalu gak sengaja lihat karavan yang bagus banget. Pas lagi ngintip-ngintip yang punya datang dan ngajak ia untuk melihat ke dalam karavannya. Tapi Suda menolak. Pria itu juga ngajak nyari makan siang bersama. Tapi lagi-lagi ia menolak karena kepengen nyari hidangan langka kayak udon kemarin. Gak berapa lama bapak itu pun pergi. Suda kemudian datang ke Monumen Cinta, belajar memancing dan berjalan di tepi sungai. Hari sudah siang, ia pun bersiap buat nyari makanan. Saat di jalan, ia melihat palang besar yang tertulis menyediakan tamen. FYI, tamen itu kayak ramen tapi pakai banyak sayur guys. Saat udah di depan pintu, ia pun ragu untuk masuk. Tapi ada 2 orang laki-laki mengiritnya masuk ke dalam. Nama kedai itu adalah Tommy. Suasana di kedai seperti kedai jadul yang sudah sulit banget ditemui di daerah Tokyo. Padahal awalnya sudah pengen makan tamen, tapi begitu dihadapkan sama banyak pilihan, dia jadi bingung. Akhirnya ia memilih untuk berfoya-foya dengan memakan hidangan termahal di situ. Sang nyonya mengatakan kalau menu termahal adalah nasi dengan tumis daging babi. Suda pun langsung memesannya. Ia pun melihat salah seorang yang mengeretnya masuk tadi lagi nangis dan menanyakan arti kehidupan juga. Sang nyonya pun gak bisa jawab karena ia cuma memasak dari umur 19 tahun. Berarti sudah sekitar 46 tahun kedai ini berdiri. Makanan sudah pun datang. Ia pun kaget karena porsinya yang sangat besar dan gak sabar untuk memakannya. Begitu memakannya sudah langsung meremelek bilang kalau rasanya sangat enak. Bapak di sebelahnya pun sampai nyopet daging sudah karena ngiler. Gak beberapa lama nyonya bawa Napolitan, makanan kesukaan pelanggannya yang lagi nangis itu untuk menghiburnya. Sang nyonya pun minta maaf dan cerita kalau menu dia aslinya lebih banyak dan gak ketulis. Itu semua karena ia menuruti semua permintaan pelanggan yang datang. Sampai menunya jadi banyak gini. Tipe kedai master banget ya. Itu adalah cara sang nyonya untuk membangun ikatan dengan para pelanggannya. Gak lama sang anak pun datang. Ia rencananya mau meneruskan kedai ibunya, namun masih perlu banyak belajar. Sudah pun melanjutkan makanannya sampai tetes terakhir. Pelanggan yang nangis tadi mau pulang. Si nyonya pun berlari dan memberitahukan arti kehidupan versi dirinya. Menurutnya arti kehidupan adalah untuk meraih impian. Ia sendiri pun punya impian untuk membangun kedai soba ketika sudah mewariskan kedai itu kepada anaknya nanti. Sudah pun jadi ngerti kalau kedai ini memuaskan pelanggan gak hanya dengan makanannya saja, tapi juga dengan rasa kekeluargaannya. Di mobil ia pun menelpon anaknya untuk memberitahukan arti kehidupan. Tapi sang anak memotong,
ternyata arti kehidupan yang anaknya maksud adalah CD dari boyband yang ia tonton. Dan di dalamnya terdapat tiket meet and greet. Sang anak pun marah sama ibunya dan mematikan telepon dengan segera. Sudah pun jadi cengok dan sia-sia gitu, dari kemarin udah mikir keras tentang arti kehidupan. Suatu hari keluarga Suda sedang makan malam. Sang anak membeli tiket konser dari temannya untuk menonton bersama sang ibu. Saat mendengar harganya, Suda pun kaget. Ibu dan anak itu pun mengajak sang ayah untuk sekali-kali nonton konser bareng mereka, tapi Suda menolak. Hari Jumat pun datang. Kali itu Suda akan bermalam di tepi Danau Haruna. Ia pun dengerin siaran radio yang menceritakan pengalaman kerja seseorang yang gak dikenal namanya oleh seorang juniornya. Awalnya Suda tertawa, tapi ia teringat pernah membantu juniornya mengerjakan tugasnya. Awalnya sang junior memanggilnya senior, tapi begitu keluar dari toilet, ia mulai memanggil nama Suda berkali-kali. Suda pun langsung sadar dan kesel nonjok-nonjok angin. Tapi ia langsung kabur ngumpet ke dalam mobil lagi ketika melihat dua mobil modif berputar-putar di depan mobilnya. Suda pun sampai mematikan semua lampu dan meringkuk ketakutan sampai ketiduran. Paginya ia keluar dengan celengak-celinguk gitu, dan pas lihat jalanan dia baru sadar kalau dua mobil tadi malam itu gak bermaksud jahat, tapi cuman belajar ngedrift. Ia pun lega karena berhasil selamat. Kemudian Suda mulai berkeliling di sekitar danau dan berfoto sebentar, dan memacu mobilnya untuk mencari kedai dengan hidangan langka selanjutnya. Lalu ia melihat pelang hidangan Tiongkok dengan mie buatan sendiri. Suda pun tertarik dan memarkirkan mobilnya. Tapi ya seperti biasa, pas mau masuk ia ragu-ragu karena melihat tumpukan batu di mana-mana. Tapi kali ini ia berhasil memberanikan diri membuka pintu kedai itu. Suda pun langsung disambut dengan hiasan batu yang banyak, dan seorang bapak tua yang merupakan pemiliknya menyuruhku masuk dan mencari tempat duduk. Si Suda ini emang penuh perhitungan, karena mau duduk aja mikirnya lama banget. Akhirnya ia duduk di meja panjang berhadapan sama dapur. Gak lama seorang pelanggan masuk dan langsung memesan ramen porsi besar. Ia bahkan menyarankan Suda untuk memesan ramen atau nasi goreng aja. Lalu gak lama ada sekelompok pemuda yang mau memesan banyak makanan. Bapak tua itu pun meminta agar satu menu aja karena ia udah tua dan mengerjakan semuanya sendirian. Mereka pun gak mau dan pergi begitu melihat bapak itu menangis. Ternyata bapak itu cuma pura-pura biar para pemuda itu pergi. Setelah sudah melihatnya, ia pun gak punya pilihan selain memesan ramen. Pelanggan yang tadi menjelaskan kalau ia sudah langganan di sini sejak kedai ini baru dibuka 30 tahun lalu. Dahulu mereka memiliki pegawai, bahkan ruang perjamuan sendiri. Tapi sekarang semua sudah berubah, apalagi sejak meninggalnya sang istri. Ia yang sudah tua gak bisa bekerja terlalu keras, apalagi pernah dioperasi. Gak pakai lama ramen pun siap. Lagi-lagi sudah mikir yang gak perlu sampai disadarkan pelanggan tadi. Ia pun buru-buru memakannya, dan rasanya sangat lezat. Baik kuah, mie, bayam, semuanya enak. Dan gak perlu waktu lama, Suda pun menghabiskannya. Sang pemilik pun mempersilahkan untuk datang kembali kalau dia masih buka. Ternyata kedai itu gak punya penerus. Ia pun akan memberikan kedainya kepada seseorang yang berdedikasi. Karena sang pemilik selalu masak mie-nya subuh-subuh kalau musim panas dan sore hari saat musim dingin. Itu yang membuat ramennya enak karena selalu terjaga kualitasnya. Impiannya hanya satu, yaitu dapat menyajikan ramen yang enak dan berkualitas kepada pelanggannya setiap hari. Suda pun tersenyum mendengarnya dan pamit pulang. Ia pun merasakan bahwa hidangan ini sangat langka dan bisa aja punah suatu hari nanti. 特筆すべきはこれら四天王にたっぷりとかけられた特製ソースだろう。3種にさらに天ぷらと小鉢、お新香。 Malam itu istri dan anak Suda sedang joget-joget ngikutin alunan musik b-boy yang mereka sukai.
Sudah pun melihat mereka tersenyum dan ikut merasakan kegembiraannya. Tapi sang anak yang melihatnya malah aneh. Ia pun protes kenapa bangku belakang sekarang jadi bau. Istri dan anaknya pun ngeledekin kalau sudah baunya udah kayak aki-aki dan nyaranin buat mandi yang bersih. Setelah keduanya pergi, ia pun juga pergi untuk melakukan hobinya yaitu camping di dalam mobil. Kali itu lokasinya adalah stasiun tepi jalan Ito Marine Town. Ia pun langsung merapikan kursi belakang dan tiduran. Sudah lalu mikir, apa dia emang kayak aki-aki ya? Apalagi di kantor proposalnya ditolak karena idenya yang sudah ketinggalan zaman dan sangat kolot. Malah proposal juniornya yang sudah ia tolak diokein sama atasannya. Sudah jadi mikir lagi, dikirain masa muda aja yang sulit. Ternyata masa tua juga gak kalah sulit. Gak seperti biasa, kali ini sudah bangun pagi-pagi banget dan pergi ke spa tepi pantai. View-nya langsung menghadap ke laut dan bisa melihat matahari terbit. Setelahnya ia mandi sampai bersih. Niatnya sih buat ngilangin bau aki-aki yang diledekin sama anaknya. Saat balik ke mobil, ia ketemu sama bapak-bapak aneh yang bawa karavan. Ia pun diajak untuk melihat mobilnya. Sudah pun kagum melihat mobil itu. Ternyata pria itu menghabiskan uang sekitar 10 juta yen. Ya kurang lebih 1,2 M kalau dirupiahin. Ia juga ngajak Suda untuk makan sushi. Tapi mengacu sama peraturan keduanya Suda, ia pun menolak. Habis itu Suda kembali ke mobil dan beberes. Dan langsung tancap gas mencari hidangan langka lainnya. Muter-muter di daerah itu, akhirnya ia tertarik sama sebuah kedai di pojokan karena gambar babinya yang lucu. Pas masuk, ia kaget karena ternyata kondisinya sangat ramai. Pemiliknya pun menyambutnya dan mempersilahkan dia untuk masuk. Karena canggung, sang pemilik pun tahu kalau Suda bukan orang situ. Dan bilang kalau ia udah kelihatan muda, kelihatan umur 25 tahun. Ngedengarnya buat Suda jadi ketawa-ketawa, kesenangan. Ia pun langsung ditawarin hidangan campur yang biasa dipesan oleh pelanggan baru. Nggak nunggu Sudah bilang iya, bapak itu langsung menyiapkan hidangannya. Pas sudah jadi, Sudah kaget banget karena porsinya yang besar. Tapi bapak itu yakin kalau dia bisa ngabisinnya. Ia malah ngajak tanding sama orang yang di sebelahnya yang ternyata adalah junior Sudah di kantor. Sudah pun jadi terpacu dan makan hidangannya dengan lahap dan cepat. Begitu juga sang junior. Hidangan itu terdiri dari daging cincang goreng, babi goreng, kroket kepiting dengan krim dan karage, lalu dibalur dengan saus istimewa. Dihidangkan dengan spaghetti dan sayur-sayuran serta nasi. Nggak pakai lama, Sudah pun memakan semuanya dan juniornya kalah. Tapi itu semua cuma hayalannya aja ternyata. Sang pemilik pun ngasih dia tambahan porsi gratis. Meskipun udah nolak, Sudah berhasil diyakinkan kalau dia bisa ngabisin semuanya. Di situ ia pun sadar kalau sang pemilik kedai ini tanpa disadari memperhatikan nafsu makan pengunjungnya. Ia pun memilih target dan waktu yang tepat untuk memberikan mereka porsi kedua. Sang pemilik pun menjelaskan alasan ia memberikan Sudah porsi kedua. Itu karena Sudah memperlihatkan wajah gak mau ngalah sama anak muda. Pria itu pun nambahin kalau memperhatikan itu penting. Walaupun usia Sudah udah gak muda lagi, tapi ia harus bertanding lebih cerdik dan jangan menggunakan tenaga saja. Sudah pun jadi ngerti apa yang harus ia lakukan. Setelah membayar, sang pemilik menyuruhnya untuk mampir lagi. Tapi mengingat usianya yang sudah tua dan gak ada penerus, jadi pas meninggal kedai ini pasti akan tutup. Ia telah membuka kedai ini selama 40 tahun dan memiliki banyak pelanggan tetap. Sang pemilik pun berharap kali aja ada pelanggannya yang mau nerusin tempat ini. Tentu ia akan senang sekali. Sudah pun bersiap pulang, tapi telepon berbunyi. Ternyata sang istri yang menelpon. Di situ anaknya minta maaf karena udah ngatain dia kayak aki-aki.
Dan sebagai permintaan maaf, ia memasakkan sang ayah kroket dan ibunya memasak kari. Persis dengan menu yang baru aja dia makan tadi. Sudah pun minta besok aja makannya, tapi nggak didengerin karena udah dimatiin. Ia pun kembali di rumah dengan helaan napas. Di Jumat yang lain sudah seneng banget istri dan anaknya akan pergi ke Hokkaido. Ia pun udah punya rencana buat makan boga bahari atau makanan laut. Tapi tiba-tiba istrinya masih di rumah. Sudah kaget. Ternyata kali itu hanya anaknya saja yang pergi nonton konser. Pas tahu sudah jadi gak enak dan mau ngajak istrinya ikut sama dia. Tapi responnya di luar dugaan. Dia malah bilang gak mau dengan ekspresi jijik gitu. Akhirnya sudah tetap pergi sendirian. Kali ini destinasinya adalah Choshi, pelabuhan nelayan terproduktif di Jepang. Dari tempat ia parkir juga kelihatan komplek industri Kashima. Lagi menikmati pemandangan malah ada sepasang bucin yang lagi pacaran. Bikin dia jadi risih. Apalagi pasangan itu gak berniat untuk berhenti bermesraan. Sudah pun akhirnya menyerah dan pindah parkiran ke tempat parkir tepi laut Choshi Marina. Pas ia mau tidur, yang keinget bukan pemandangan komplek industri yang indah, tapi malah pasangan yang bermesraan itu buat dia kesel setengah mati. Esoknya sudah jalan-jalan di pinggir pantai sebentar, habis itu muter-muter kota. Mampir di sana-sini sekalian nyari kuliner langkanya. Ia pun melihat kedai bernama Kokoro. Lagi-lagi sudah tuh ragu-ragu mau masuk. Setelah mikir panjang, akhirnya masuk ke dalam kedai dan malah nemuin sang pemilik lagi netesin air matanya. Gak enak, dia mau keluar lagi, tapi terlambat, sang pemilik udah ngeliatnya. Lalu dengan ragu-ragu, ia duduk dan mulai memikirkan mau pesan apaan. Karena kelamaan, sang pemilik merekomendasikan menu spesial harian dan sudah pun setuju. Lalu gak lama ada orang yang nganterin ikan dan dikasih bekal sama ibu pemilik. Ternyata sang ibu diberikan hasil tangkapannya dan ditukar sama bekal makan siang setiap harinya. Hidangan pun datang, sudah kaget karena isinya banyak. Ada 3 jenis sashimi, tempura, lauk, serta sayur asin. Gak lupa miso juga ada, berserta nasi. Masih datang menu tambahan lainnya, yaitu ikan rebus. Saat dimakan, semua rasanya sangat enak. Sudah makan dengan lahap dan cepat sampai nasinya habis duluan. Sang ibu pun pengertian dengan nawarin dia tambahan nasi. Ia pun gak bisa ngeremehin menu spesial harian lagi. Ternyata sang ibu membuat menu ini karena banyak wisatawan yang datang bingung mau makan apa. Akhirnya ia bikin seperti itu supaya pelanggan bisa merasakan berbagai macam menu laut dan variasinya. Dan alasan sang ibu sampai saat ini berjualan adalah untuk membayar utangnya. Apalagi ia hidup sendirian karena sang suami sudah meninggal dunia. Dan karyawannya lari setelah meminjam uang kepadanya. Jadi kedai ini akan tutup kalau suatu saat ia meninggal dunia. Setelah menghabiskan nasi kedua, semua lauk tersapu bersih. Kenang-kenangan sang suami hanyalah papan nama yang menuliskan Kokoro enak. Dan ada satu janji sang suami yang belum terpenuhi sampai sekarang, yaitu berpergian bersama menggunakan karavan. Setelah mendengar semua cerita itu, sudah pun pamit dan berjanji akan kembali lagi. Sampai di rumah, sudah mengajak istrinya untuk pergi bersamanya suatu hari nanti menggunakan karavan. Tapi sang istri tetap gak mau dan gak yakin kapan bisa ngebeli karavannya karena mereka gak punya uang. Gak kerasa udah hari Jumat lagi. Saat mau bersiap pulang, sudah ketemu sama temennya yang habis ngajuin resign. Ternyata sang teman membuka toko teh dan dia akan mengimpor tehnya yang berasal dari seluruh dunia. Itu merupakan hobi lamanya dan akhirnya sang teman memutuskan untuk menekuninya. Saat pulang sudah mikir kalau pengen jalan-jalan ke Yokosuka kali ini. Saat sudah sampai sana, ia pun jadi mikirin kata-kata temannya tadi untuk tidak memaksakan diri. Karena para pemula gak bisa dipaksakan untuk bekerja keras seperti generasi mereka. Sebaliknya, kita harus belajar untuk hidup lebih bebas.
Sudah pun gak bisa tertidur karena bunyi ombak yang keras. Saat melihat orang lain main kembang api, ia teringat menyimpan kembang api di mobilnya. Tadinya sih mau ngajak anak sama istrinya main bareng di rumah. Tapi karena mereka lagi asik nonton video boyband, ia pun mengurungkan niatnya. Sudah pun mencoba tidur setelah bermain kembang api. Esoknya ia berlarian di pagi hari, gosok gigi di pinggir pantai dan jalan-jalan pose-pose gak jelas kayak bapak-bapak pada umumnya. Ia lalu menemukan restoran dengan nama The Cabin. Ia pun tergiur karena tertulis makan siang terbaik di kota ini. Kedai itu terlihat bersih dan luas. Seorang ibu menyapanya dan menyuruhnya untuk duduk. Gak lama koki pun keluar. Pas banget waktunya sama Suda lagi kebingungan milih makanan karena menunya yang lumayan beragam. Ia pun meminta rekomendasi makanan. Sang koki pun menyarankan steak hamburger karena mudah dibuat. Dan ada juga kari yang merupakan menu populer di sini. Lagi-lagi dia bingung. Tapi akhirnya ia memutuskan untuk pesan steak hamburger. Gak pakai lama makanannya pun jadi. Steak hamburger datang bersama nasi, sup dan sayuran. Sudah pun langsung memakannya dan rasanya sangat lezat. Sang koki pun lega mendengar pujian dari Suda. Ia pun bercerita kalau mendirikan kedai ini bersama sang ibu. Dulu saat sepi mereka akan memainkan alat musik jazz keras-keras. Di kedai itu pun ada live musik jazznya. Awalnya dulu setiap hari, tapi semakin kesini makin jarang. Sekarang sebulan aja belum tentu sekali. Ia juga melanjutkan cerita tentang seorang pelanggan yang suka bermain saksofon di sini. Orang itu menjadi sangat akrab dengan sang koki. Lalu ia terkena suatu penyakit serius dan meminta untuk jangan berhenti mengadakan pertunjukan live bahkan setelah orang itu meninggal. Dan hidangan yang paling ia sukai adalah kari. Sudah yang dengerin gak sadar jadi mesen kari lagi. Mungkin terhanyut sama cerita sang koki. Kari pun siap, simple dihidangkan dengan nasi, sayuran dan ayam dengan bumbu kari. Dan rasanya pun sangat mengesankan. Bulan Desember ini merupakan tahun ke-50 kedai ini dibuka. Sang koki ingin sampai saat itu kedai ini tetap dibuka. Tapi sangat sulit dengan kondisi fisiknya yang seperti ini. Sebenarnya ia ingin sang anak yang meneruskan kedai ini, tapi ia gak mau memaksanya karena sang anak punya kehidupan sendiri. Itu pun membuat Suda sadar kalau makanan ini gak ada selamanya dan mungkin aja akan menjadi hidangan langka yang akan punah. Suda pun berjanji akan kembali untuk mendengarkan musik jazz yang menjadi hobi sang koki. Dan rasanya enak ya memiliki kebebasan seperti itu. Tapi sang koki bilang kebebasan gak selamanya enak. Karena kita pun harus menjaga perasaan orang lain. Itu pun membuat Suda sadar kalau dia sangat menikmati hidup dan ingin bersenang-senang. Ia pun memacu mobilnya untuk kembali pulang. Dan cerita pun selesai. 定番オムライス。ただ気になるの。おお、なんとも懐かしい表情のラーメン。 Sudah baru pulang dari dinas luar. Juniornya nggak menyapa dengan baik ngebuat dia kesel. Apalagi cowok itu lagi ngasih tips and trick cara dapat follower yang banyak. Tapi pas dicek ternyata followernya cuma 200-an orangan aja. Sudah lalu berpikir kalau dia kan juga suka jalan-jalan dan banyak mengambil foto. Ia pun mulai berpikir untuk membuka dan aktif di sosmed. Pulangnya Suda langsung memacu mobilnya ke Cicibu. Kali itu dia membawa perangkat baru yaitu selimut penghangat elektrik. Dia pun tertidur setelah selfie dulu. Pagi harinya ia menaiki tangga untuk mengambil gambar gunung dan lautan awan di Taman Minoyama. Sayangnya saat itu gak terlihat lautan awannya. Tapi pemandangan yang disajikan tetap luar biasa. Ia lalu pergi dan mengambil foto di beberapa tempat, seperti di jembatan, sungai, kuil. Dan setelahnya ia pergi untuk mencari kuliner langka sambil mengambil foto lagi di sana-sini. Akhirnya ia menemukan kedai bernama Paris yang bernuansa retro.
Ia pun sampai ngintip sana-sini untuk memastikan kalau itu tempat emang berisikan makanan langka. Ia pun masuk, nuansa yang dihadirkan seperti pencampuran rumah dan kedai. Tempatnya juga bersih dan luas. Ia lalu dipersilahkan duduk dan mulai melihat menu. Gak lama seorang karyawan muda datang. Ia lalu memberikan rekomendasi untuk memesan omurice. Ternyata karyawan itu adalah cucu dari pemilik sekaligus koki di situ. Sang cucu pun sangat berharap bisa meneruskan kedai kakeknya nanti, karena di sini tersimpan banyak kenangan masa kecilnya. Ia dulu dijaga oleh kakek neneknya karena kedua orang tuanya yang bekerja. Dari situ ia mulai membantu dan dihadiahi omurice sebagai ucapan terima kasih. Ia pun akhirnya masuk sekolah masak dan berlatih di restoran Tiongkok, karena kedai ini dulunya terkenal akan masakan Tiongkoknya. Tapi sampai saat ini ia gak pernah dibiarkan memasak hidangan selain ramen. Omurice-nya pun datang, nasi goreng dilapisi telur dadar bersama salad sayur dan buah. Alasan mereka menaruh buah karena tempat itu pernah diliput oleh TV, dan kru TV sengaja menghiasnya agar kelihatan mewah. Mereka pun meneruskannya agar gak mengecewakan pelanggan. Sudah pun lalu menanyakan kenapa gak ngebiarin cucunya nerusin usahanya ini. Kakek itu pun bilang kalau dia gak akan minta cucunya nerusin, karena sang cucu punya kehidupannya sendiri. Sudah merasakan sang kakek melakukan ini untuk melindungi cucunya. Ia pun memakan semuanya sampai bersih dan gak bersisa, gak pakai napas juga kayaknya. Sampai membuat kakek dan cucu itu kaget dan gak bisa berkata-kata. Saat pamit pulang sudah bilang ingin makan omurice bikinan sang cucu. Dan cucu pemilik itu pun berjanji akan berusaha keras. Sudah pun menyadari kalau gak semua hal itu bisa diabadikan di foto, seperti kisah dari kedai itu. Ia pun hanya bisa mengukirnya di dalam hati. Sudah pun mengurungkan niatnya untuk membuka sosmed. Udah Jumat lagi aja, sudah pulang terburu-buru karena kebelet. Anaknya gedor karena tahu ayahnya pipis sambil berdiri dan ngadu ke ibunya. Sang ibu pun jelasin kalau ayahnya mau buang air kecil itu emang harus berdiri. Di situ sang anak merasa nggak masuk akal. Setelahnya ia bersiap dan pergi ke kolam retensi Watarase, tempat ia untuk berkemah malam itu. Setelah membuat kopi, ia pun tertidur dan terbangun keesokan harinya. Sudah mulai berjalan dan berfoto di sana-sini. Ia pun membantu pasangan yang ia temui tadi malam sebelumnya. Setelahnya ia pergi menggunakan mobil. Sudah bolak-balik karena di situ ada tempat di mana pertemuan 3 prefektur. Kalau di Indonesia bilangnya provinsi. Ia pun loncat-loncat di 3 batas wilayah itu. Akhirnya sudah menemukan kedai yang dirasa memiliki hidangan langka. Nuansanya kayu seperti rumah. Ia lalu masuk ke dalam dan memanggil, tapi gak ada orang yang datang. Sudah pun heran karena di sana cuma tersedia 1 meja doang. Setelah menunggu dan bunyiin bel, pemiliknya pun datang dari 2 arah. Sudah pun lalu memesan yakisoba ukuran besar karena di sana hanya menjual 1 menu saja. FYI, yakisoba itu kayak mie goreng ya. Ia lalu disajikan kopi sebagai welcome drink. Meskipun kecil, tapi tempatnya masih sangat bersih. Lalu datang pelanggan yang lain sehingga membuat Suda jadi canggung. Yakisobanya pun jadi, ada kentang di dalamnya, mie-nya pun rasanya sangat lembut. Yang ngebuat Suda gak berhenti bilang enak melulu. Ia pun memesan minuman cola sebagai teman makan mie-nya. Pelanggan yang satunya tiba-tiba udah selesai makan aja dan membayar dengan e-wallet. Sudah pun terkesima melihatnya. Ia lalu diceritakan sang pemilik kalau resepnya berasal dari tetangganya yang suka rela mengajar kepada mereka. Dulu suaminya pernah pergi selama 15 tahun dan kembali setelah mengidap batu ginjal. Istrinya sangat sabar menunggunya kembali. Dan setelah suaminya sehat, akhirnya mereka membuat kedai yakisoba ini. Masih menjadi misteri kemana sang suami pergi selama 15 tahun.
Setelah pulang dari toilet, ia pun membayar dan pamit. Mereka nggak punya penerus untuk melanjutkan kedai ini. Ini membuat Suda sadar kalau yakisoba Sakurai ini bisa menjadi hidangan langka nantinya. Di hari Jumat yang lain, gak seperti biasa, Suda gak bersiap buat wisata kuliner, tapi malah dinas kerja di Kanazawa. Itu semua karena kesalahan dari bawahannya, sehingga ia bertanggung jawab untuk membereskannya. Sampai di sana, Suda gak bisa menemukan hotel bisnis karena penuh di mana-mana. Ia pun punya ide buat nyewa mobil aja dan camping di dalam mobil. Tapi pria aneh yang membawa karavan datang menyapanya. Ia bahkan menawarinya untuk menginap di karavan. Mereka pun makan malam untuk merayakan perkenalan mereka hari itu. Orang aneh itu bernama Kaburagi. Tiba-tiba suasana pun jadi canggung usai Suda menanyakan keadaan istri Kaburagi. Saat mau tidur, Kaburagi nanyain tentang keluarga Pak Suda dan tiba-tiba menangis. Sehingga membuat Suda jadi gak enak hati dan sulit tidur. Esok paginya Suda terbangun dan melihat pemandangan yang bagus banget. Ternyata tempat itu adalah tempat berkemah dan pemancingan. Mereka berdua lalu duduk sambil minum kopi. Suda pun menceritakan hobinya tentang makanan langka, dan Kaburagi cerita tentang istrinya yang marah besar karena ia beli karavan gak bilang-bilang. Di situ Suda pun menyarankan untuk segera minta maaf agar dapat berbaikan dengan sang istri sekarang juga. Setelahnya Suda langsung bersiap dan pergi dari situ. Meskipun udah coba ditahan, tapi dia gak digubris. Setelahnya Kaburagi menjalankan karavannya dan tiba-tiba berhenti di sebuah tebing pantai. Awalnya ia menumpang ke toilet aja. Tapi begitu enggak kalau nuansa kedai itu retro banget, ia pun sadar kalau kedai itu adalah hidden gems yang terkenal di antara pecamping mobil. Awalnya Kaburagi bingung mau pesan apa, tapi ia ingat saran dari Suda. Ia lalu memesan menu spesial yaitu ramen natto. Sang ibu pun mulai menyiapkan ramennya dan gak perlu waktu lama ramen pun siap dihidangkan. Pas dicoba rasanya nikmat banget. Aroma lautnya terasa, mie dan supnya pun terasa lembut. Kaburagi ngabisin semuanya secepat kilat. Seorang pelanggan tetap datang tiba-tiba mengagetkannya. Ia pun menjelaskan kalau bahan-bahan dari ramen tersebut berasal dari sini. Dan ceritanya dulu sang ibu gak bisa masak apapun. Tapi sang suami kekeh mau buat kedai di situ. Akhirnya sang ibu belajar dengan giat. Sampai kedainya laku keras. Semuanya berubah ketika tol dibangun dan suaminya meninggal dunia. Akhirnya sang ibu mengelola kedai itu sendirian. Pelanggan dan ibu ngomporin Kaburagi buat nyobain menu yang lain, yaitu nasi boga bahari. Makanan itu terdiri dari nasi, udang, kerang, cumi, salmon, dan gurita. Kaburagi pun menyiramnya dengan kecap asin dan mulai makan. Rasanya sangat lezat dan buat dia nggak berhenti makan. Di situ Kaburagi merasa kalau ini adalah hidangan langka yang dibicarakan oleh Suda. Sang ibu pun cerita kalau dulu ia sangat sebel dan benci sama suaminya karena maksa bangun kedai di sini. Tapi setelah melihat pemandangan laut yang indah, ia pun harus bersyukur karenanya. Saat mau pulang, Kaburagi kaget karena sang ibu pemilik tiba-tiba lagi liatin karavannya. Ia pun cerita kalau ia jalan-jalan muter Jepang dengan ini. Tapi sang istri marah karena ia beli gak bilang-bilang. Sang ibu pun bilang kalau dia egois dan harus minta maaf dan memohon dengan benar. Gak lupa kalau udah baikan, sang ibu suruh dia balik lagi ke kedai bawa istrinya. Setelahnya sang ibu ngajak buat neriakin laut agar merasa lega. Kaburagi pun melakukannya. Ia berteriak memanggil-manggil nama istrinya. Balik ke mobil, ia lalu memberanikan diri untuk telepon istrinya dan bilang mau ketemu. Tapi sang istri bilang ia belum bisa bertemu dengannya saat ini. Dan cerita pun selesai. これがお食事処ポ。と
確かに普通っちゃ普通か。Kaburagi adalah seorang penulis lepas yang menyukai camping mobil selama 2 tahun belakangan. Awalnya ia camping dengan minivan biasa, tapi 1 tahun terakhir ia membeli karavan yang dimodif buat camping sampai memakan biaya 10 juta yen. Kalau dirupiahin kurang lebih 1,2 M. Istrinya marah-marah dan pulang ke rumah orang tuanya karena Kaburagi nggak bilang-bilang atau berkonsultasi kepadanya. Untuk menyelesaikan masalahnya, Kaburagi datang ke kota mertuanya. Tapi pas ngajak ketemu, ternyata sang istri belum bisa karena lagi ke Tokyo buat kondangan. Ia baru akan kembali esok hari. Mendengarnya, Kaburagi berjanji akan menghubunginya lagi. Kelihatan banget di sini kalau Kaburagi agak sedikit lega karena nggak ketemu sekarang. Ia lalu menghubungi Suda. Ternyata Suda ada di Kanazawa bersama anaknya. Sang anak datang untuk menonton konser, tapi dibatalkan karena idolnya terserang flu. Karena tahu ayahnya ada di kota yang sama, sang anak pun berinisiatif telepon dan ngajak ketemu. Ia pun meminta sang ayah untuk melakukan hal yang asik. Tapi ia nggak tahu apa dan minta sang ayah yang mikir sendirian. Suda pun jadi bingung karenanya. Pas banget Kaburagi datang. Ia pun memperkenalkan Sumugi hobi sang ayah, yaitu camping di mobil, dan mengajaknya untuk menginap di karavan bersamanya. Mendengarnya, Sumugi pun jadi semangat dan mau ikutan. Selama perjalanan mereka mikir mau kemana. Akhirnya memilih tempat parkir danau Unuzaki yang dekat onsen atau pemandian air panas. Makan malam hari itu adalah pop mie. Sang anak bilang kalau rasanya enak. Sudah pun protes kenapa kalau di rumah ia bilang kalau nggak suka sama pop mie. Setelahnya Kaburagi pun ngajak mereka untuk tidur, tapi ayah dan anak itu mematung di kursi depan. Sumugi lalu cerita tentang impiannya untuk sekolah kecantikan setelah lulus SMA yang ditentang oleh sang ibu. Ia pun meminta pendapat sang ayah tentang hal itu. Suda pun mendukung 100% akan keputusan anaknya dan menjelaskan kalau ibunya sebenarnya hanya khawatir. Pas sudah balik badan, ternyata Kaburagi nggak ada dan nulis pesan untuk camping berdua sama anaknya aja. Besoknya datang ke onsen. Ternyata Kaburagi menginap di onsen. Mereka ketemu dan mandi bersama. Setelahnya ketiga orang itu pun mengobrol bersama. Kaburagi pun berharap agar sang anak bisa mengetahui hobi sang ayah Suda. Dan senang mereka sudah menghabiskan waktu bersama. Setelahnya mereka berpisah karena Suda akan mengantar anaknya dan kembali lagi ke Kanazawa. Kaburagi pun pergi mencari makan siang dengan hidangan langka sebelum ketemu sama istrinya. Nggak pakai lama ia ketemu sama kedai daging babi. Model kedainya kayak kedai sushi gitu. Kaburagi pun dengan ragu duduk di sana. Nggak lama datang seorang wanita cantik masuk. Mereka pun tampak sangat mesra satu sama lain, ngebuat pikiran Kaburagi jadi traveling. Ia lalu memesan nasi ala daging babi yang merupakan makanan khas mereka. Ternyata wanita cantik tadi adalah anak dari sang pemilik yang juga koki. Jadi kata-kata mesra tadi ada dialek dari Toyama yang memiliki arti yang berbeda dari yang Kaburagi dengar. Sang anak hanya membantu di kedai itu sejak ibunya meninggal 7 tahun lalu. Ia sendiri memiliki toko kuku di dekat situ. Sang anak ingin kedai itu tetap buka, makanya ia membantu. Hidangan pun datang, terdiri dari nasi goreng, telur, daging goreng juga sup. Rasanya pun sangat enak, ngebuat Kaburagi makan gak pakai napas sampai bersih gak bersisa. Gak lama para pelanggan yang lain pun mulai datang. Ternyata kedai itu merupakan favorit banyak orang sehingga mereka gak bisa tutup. Akhirnya mereka membuat penyesuaian. Sekarang kedai hanya buka untuk makan siang dan memangkas menu dari 40 menjadi 6. Awalnya sulit bagi sang ayah menerima itu semua, tapi itu dilakukan sang anak melihat kondisi sang ayah yang tak lagi muda. Awalnya sang anak mau ngelanjutin kedai itu,
Tapi ayahnya menolak dan minta ia melakukan apa yang ia sukai. Sang ayah bahkan membiayai sekolah kecantikannya dan menjadi pendukung utamanya saat membuka toko kuku. Setelah membayar, Kaburagi pun balik ke mobil dan menelpon sang istri. Sang istri pun bilang kalau jangan bawa karavannya ke rumah karena dia gak mau lihat. Kaburagi pun jadi bingung karenanya, karena kan udah pasti dia bawa karavan. Dan cerita Kaburagi pun selesai. Di sisi lain, pekan kerja sudah pun selesai. Sampai rumah keluarganya udah pergi tinggalin dia sendirian. Tadinya ia tergoda untuk menjadi kaum bahan di rumah. Tapi berpetualang mencari hidangan langka kini udah bukan pelarian lagi, tapi berubah menjadi kebutuhannya. Sebelum pergi sudah malah meluk-meluk setir mobilnya mengucapkan terima kasih. Kali itu ia pergi ke area parkir Omugishiro, Ukutama, Tokyo untuk melihat bintang. Tapi pas nyampe di sana ia malah disambut sama hujan yang deras. Sudah pun awalnya kesel, tapi ia ingat punya alat planetarium rumah. Ia pun mematikan semua lampu dan menyalakan proyektornya. Sudah pun mencoba menerka-nerka rasi bintang, tapi akhirnya dia malah kebingungan. Ia pun mengingat kejadian tadi siang di mana sang junior dimarahi karena salah ngomong ke klien. Si junior ini ngadu ke Suda. Suda pun cuma nenangin dan bilang kalau dia harus berusaha lebih keras lagi. Tapi sang junior salah persepsi. Ia mengira Suda memihak atasannya dan malah jadi tambah marah. Suda pun gak sadar jadi ketiduran dan kebangun keesokan harinya. Ia pun langsung memacu mobilnya dan pergi ke bendungan Ogouchi dan melihat-lihat di sana. Setelahnya sudah mampir ke kedai bernama Shimakatsu. Keadaan kedainya pun sangat bersih. Lalu keluar bapak pemilik kedai dan mempersilahkan ia duduk. Menunya yang dibuat pun sangat rapi, ada fotonya, harga, lengkap banget pokoknya. Rasa air putihnya pun berbeda, sangat segar. Sudah pun jadi mikir dengan pemandangan kayak gini, ia meragukan kalau ini masih di Tokyo. Sang pemilik pun bilang kalau ini mungkin adalah kedai paling barat yang ada di Tokyo. Ia pun merekomendasikan paket soba, katsu udon, dan paket ubi gunung parut. Mendengarnya sudah langsung mesen paket ubi itu dan segelas jus perila. Sang pemilik cerita kalau dulu kedainya berada di dasar bendungan itu. Sebelum mereka semua pindah dan tempat itu dijadikan bendungan. Ia pun melihat binatang yang pernah ditangkap oleh para penduduk. Sudah pun dikagetkan dengan pelanggan yang baru datang. Ia mengaku telah makan gak bayar 30 tahun lalu. Sang tamu minta maaf dan berniat membayarnya. Tamu tersebut lalu dipersilakan duduk dan memesan. Gak lama paket ubi gunung parut pun datang, berisi nasi, sup miso, acar sayuran, bayam rebus, konnyaku, terung, dan 2 lauk. Juga gak lupa ubi parut gunung, yang porsinya sangat banyak. Pas dimakan ternyata rasanya sangat enak, apalagi sayurannya yang mereka masak berasal dari kebun sendiri. Ubi gunung yang jadi primadona pun rasanya sangat lezat dan ngebuat Suda bisa makan nasi banyak. Saking enaknya ia pun jadi ngayal yang aneh-aneh. Sudah pun disadarkan saat jus perila datang. Ia pun berterima kasih akan makanannya dan pengen balik lagi. Sang pemilik pun senang tapi gak yakin berapa lama lagi kedai ini bisa beroperasi. Sebenarnya anaknya mungkin bisa melanjutkan, tapi ngajarinnya pasti sangat sulit. Karena selain memasak dan kedai, mereka juga harus paham cara menanam, panen, karena menu yang disajikan musiman sesuai panen yang ada saat itu. Tamu yang satunya pun bilang pengen jadi penerus mereka, tapi mereka malah ketawa dan menyuruhnya kembali makan. Saat keluar dari kedai, Suda pun tahu kalau ini adalah hidangan langka yang ia cari. Hidangan yang berbeda setiap harinya sesuai dengan panen hari itu. Ternyata udah Jumat lagi aja, tapi hari itu Suda gak bersemangat karena Jumat itu adalah kali terakhir ia pergi berpetualang. Alasannya karena konser tur boyband favorit anaknya pun juga akan berakhir hari itu.
Ia pun kali itu pergi ke tempat yang udah ia pengen dari dulu, yaitu dataran tinggi Takabochi. Ia melihat pemandangan langit yang indah malam itu sebelum memutuskan untuk tertidur. Sudah juga flashback di momen-momen yang ia alami waktu camping di mobil sampai sekarang. Pagi harinya sudah menaiki tangga untuk naik ke atas bukit. Pemandangannya sangat menyejukkan mata. Ia pun berterima kasih karena berpergian dengan aman sampai di saat terakhir ini. Habis itu dia pun turun dan nyari hidangan langka terakhirnya. Sudah menemukan tempat pasaraya makanan yang bernama Kedai SS. Ia pun masuk dan langsung duduk di dekat jendela. Sudah pun kaget sama seorang laki-laki yang dari tadi gak berhenti senyum sama dia. Pas lihat menunya yang sangat banyak, udah pasti sudah bingung kayak yang sebelumnya. Tapi akhirnya ia memesan paket makan siang biasa. Pas lagi nunggu, ia pun bertanya kepada bapak yang menatapnya. Ternyata itu adalah pemiliknya dan wanita itu adalah istrinya. Paket makan siang pun datang, terdiri dari nasi, miso, dan makarel. Lagi-lagi sudah gak salah mesen, rasanya sangat lezat. Ia pun akhirnya menambah pesanan, yaitu ayam karage dan nasi keduanya. Ayamnya sangat renyah dan enak sekali. Itu ngebuat dia gak berhenti makan. Sang pemilik pun datang dan cerita baru mengelola kedai ini selama 5 tahun terakhir. Dulu kedai ini dibuka oleh sang ayah saat Olimpiade Jepang pertamanya. Ia pun meninggal 25 tahun yang lalu dan setelahnya kedai ini diambil alih oleh sang bibi. Sampai akhirnya bibinya jatuh sakit dan meninggalkan banyak hutang. Kondisi kedai pun sangat kotor. Tapi mereka berdua gak patah semangat dan berusaha yang terbaik dengan pegawai yang tersisa biar bisa bertahan sampai saat ini. Sudah pun memuji tempatnya yang bersih dan makanan yang enak, ngebuat pemiliknya jadi lega dan senang. Saat pulang sudah nanya apa arti SS, ternyata itu adalah singkatan dari nama ayah sang pemilik. Ia pun sampai di rumah dan kaget istri dan anaknya menyiapkan makanan yang sangat banyak. Ternyata alasannya adalah untuk merayakan boyband mereka yang melanjutkan turnya. Ngedengarnya sudah pun sangat senang dan berterima kasih sama boyband tersebut. Ia pun membuka hoodie-nya dan ternyata memakai kaos boyband yang sama kayak istri dan anaknya. Keduanya pun memuji kalau sudah cocok pakai baju itu dan mereka mulai makan. Dan cerita pun selesai. Terima kasih sudah menonton alur film ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.